Hai semuanya, pernah dengar kalimat segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan? Kalimat ini mungkin sering kita dengar, tapi kalau direnungkan lebih dalam, sebenarnya ada banyak makna yang tersembunyi di baliknya. Kadang kita merasa hidup berjalan terlalu cepat, terlalu rumit, atau bahkan terlalu tidak adil. Ada kalanya kita bertanya-tanya, kenapa hal ini harus terjadi pada saya? Kenapa saya gagal? Kenapa saya ditinggalkan? Kenapa saya kehilangan sesuatu yang saya sayangi? Di momen-momen seperti itulah kalimat ini muncul, bukan sekedar untuk menenangkan hati, tapi juga sebagai pintu masuk untuk memahami bahwa hidup punya alur yang jauh lebih besar daripada sekedar apa yang kita lihat di permukaan. Kalau kita perhatikan dalam hidup sehari-hari, kita selalu bertemu dengan berbagai macam peristiwa. Ada yang menyenangkan, ada yang mengecewakan, ada juga yang membuat kita terdiam lama karena tak tahu harus bereaksi bagaimana. Setiap peristiwa itu seolah seperti potongan puzzle, yang awalnya terpisah-pisah, membingungkan, dan bahkan kadang membuat kita frustasi. Tapi seiring berjalannya waktu, potongan-potongan itu mulai tersusun, saling menyambung, dan akhirnya membentuk gambar besar yang utuh. Dari situlah kita sadar, ternyata apa yang dulu terasa seperti kesialan atau penderitaan, sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Misalnya saja ketika seseorang gagal masuk ke sekolah atau universitas impiannya, awalnya terasa sakit sekali. Ada rasa kecewa, minder, dan merasa tidak cukup baik. Namun bertahun-tahun setelahnya, bisa jadi dia akan sadar bahwa kegagalan itu justru mengarahkan dia ke jalur lain yang lebih sesuai dengan dirinya. Bisa jadi kalau dia masuk ke sekolah impian itu, dia akan tersiksa karena tidak cocok dengan lingkungan atau pelajaran yang ada di sana. Tapi karena gagal, dia justru menemukan dunia baru yang lebih pas dengan bakat dan minatnya. Inilah bukti bahwa segala sesuatu memang punya alasan, meski alasannya baru bisa terlihat setelah perjalanan panjang. Hidup itu ibarat perjalanan panjang di jalan yang berliku. Kita tidak selalu bisa melihat ujung jalannya. Kadang jalan itu gelap, kadang penuh kabut, kadang malah bercabang tanpa ada petunjuk arah. Tapi di setiap langkah, selalu ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Bahkan saat kita tersandung dan jatuh, tetap ada makna yang bisa diambil. Dan seringkali, jatuh itu membuat kita lebih kuat daripada kalau kita selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Yang sering membuat orang sulit menerima kenyataan adalah karena mereka ingin semua hal berjalan sesuai dengan keinginan. Padahal keinginan manusia terbatas, sedangkan hidup ini punya skenario yang jauh lebih luas. Bayangkan kalau semua hal selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin hidup akan terasa mudah, tapi juga membosankan. Justru karena ada kejutan, kegagalan, dan momen tak terduga, hidup ini jadi penuh warna dan punya cerita. Setiap rasa sakit, setiap kehilangan, dan setiap air mata yang jatuh sebenarnya sedang menulis bab baru dalam kisah hidup kita. Kita bisa belajar banyak dari pepatah lama yang mengatakan bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Hikmah itu bisa berupa pelajaran, bisa berupa kesempatan, bisa juga berupa perlindungan dari sesuatu yang lebih buruk. Kadang, sebuah penolakan adalah bentuk perlindungan agar kita tidak masuk ke jalan yang salah. Kadang, sebuah kegagalan adalah cara hidup mengajarkan kita untuk lebih rendah hati dan mau belajar lagi. Kadang, sebuah kehilangan adalah tanda bahwa kita perlu melepaskan sesuatu untuk memberi ruang bagi yang baru. Semua itu tidak terjadi secara kebetulan, ada alasan yang mengiringinya. Namun, bukan berarti kita harus pasrah tanpa usaha. Meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan bukan berarti kita berhenti berusaha atau menyerah pada keadaan. Justru keyakinan ini membuat kita lebih tenang dalam melangkah, karena kita tahu bahwa setiap usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Mungkin hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan kita, tapi pasti ada makna di baliknya. Bahkan ketika kita merasa gagal, sebenarnya kita sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih sesuai. Jika kita melihat ke belakang, banyak hal yang dulu kita anggap sebagai masalah besar, sekarang mungkin terasa remeh atau bahkan kita syukuri. Dulu kita mungkin marah ketika tidak mendapatkan sesuatu, tapi sekarang kita sadar bahwa kalau kita mendapatkannya, hidup kita tidak akan sebaik sekarang. Inilah keajaiban hidup. Waktu selalu memberi kita perspektif baru untuk melihat alasan di balik setiap kejadian. Kalau kita amati lebih dalam, setiap orang pasti punya momen di hidupnya yang membuat mereka bertanya,
Kenapa ini terjadi padaku? Pertanyaan ini wajar, karena manusia memang ingin memahami pola di balik setiap kejadian. Namun seringkali jawabannya tidak langsung terlihat. Seperti biji yang ditanam di tanah, butuh waktu untuk tumbuh, menembus tanah, dan akhirnya menjadi pohon. Begitu juga dengan pengalaman hidup kita. Hal-hal yang terasa membingungkan sekarang, mungkin baru akan masuk akal setelah bertahun-tahun kemudian. Misalnya, dalam hubungan pertemanan atau percintaan. Tidak jarang kita merasa kehilangan orang yang kita sayang, entah karena berpisah, dikhianati, atau karena alasan yang tidak pernah bisa kita pahami. Pada awalnya rasa sakit itu bisa begitu dalam sampai membuat kita berpikir bahwa hidup ini tidak adil. Namun seiring waktu kita menyadari bahwa perpisahan itu mungkin memang harus terjadi. Bisa jadi orang itu hanya hadir untuk mengajarkan sesuatu, lalu pergi agar kita siap bertemu dengan orang yang lebih tepat. Kalau saja mereka tetap tinggal, mungkin kita tidak akan pernah belajar tentang arti kesabaran, keteguhan hati, atau pentingnya mencintai diri sendiri. Jadi, meskipun pahit, ada alasan mengapa mereka harus pergi. Hal yang sama juga berlaku dalam hal pekerjaan atau karir. Banyak orang yang bermimpi bekerja di tempat tertentu, lalu kecewa ketika tidak diterima. Tapi kemudian, mereka justru menemukan jalur lain yang tidak kalah baiknya. Ada yang akhirnya bisa mengembangkan usaha sendiri, ada juga yang menemukan pekerjaan yang lebih sesuai dengan passion mereka. Kalau saja diterima di tempat impian itu, mungkin mereka tidak akan pernah menemukan potensi diri yang sebenarnya. Lagi-lagi disitulah kita bisa melihat bahwa kegagalan seringkali hanyalah jalan memutar untuk sampai ke tujuan yang lebih pas. Hidup juga seringkali mengajarkan kita lewat kejadian-kejadian kecil yang tampak sepele. Pernahkah kalian mengalami sesuatu yang awalnya terasa seperti kebetulan, tapi ternyata punya makna besar? Misalnya, terlambat berangkat ke suatu tempat sehingga terhindar dari kecelakaan, atau secara tidak sengaja bertemu seseorang yang akhirnya memberi peluang besar. Dari hal-hal kecil itu kita bisa melihat bahwa hidup memang punya cara sendiri untuk mengatur jalan kita. Terkadang keterlambatan, kehilangan arah, atau kejadian-kejadian kecil yang tidak kita rencanakan justru membuka pintu baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang-orang lain. Banyak tokoh besar dalam sejarah yang awalnya mengalami kegagalan besar sebelum akhirnya berhasil. Thomas Edison misalnya, pernah gagal ribuan kali sebelum berhasil menemukan lampu pijar. Kalau saja dia menyerah pada kegagalan pertama, mungkin kita tidak akan pernah mengenal cahaya lampu seperti sekarang. Kegagalannya bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari proses belajar yang membuat penemuannya semakin sempurna. Ini membuktikan bahwa bahkan kegagalan pun punya alasan yang penting. Seringkali kita menganggap bahwa alasan di balik sebuah kejadian adalah sesuatu yang besar dan dramatis. Padahal, bisa saja alasannya sederhana, agar kita belajar lebih sabar, lebih bersyukur, atau lebih peduli pada orang lain. Misalnya ketika kita kehilangan sesuatu yang kita anggap penting, sebenarnya itu bisa membuat kita lebih menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya kita abaikan. Ketika kita jatuh sakit, kita jadi sadar betapa berharganya kesehatan. Ketika kita gagal, kita jadi lebih menghargai setiap usaha kecil yang membawa kita lebih dekat pada tujuan. Jadi, tidak semua alasan harus terlihat besar. Terkadang alasan itu hanya berupa perubahan kecil dalam cara kita memandang hidup. Hal yang membuat hidup menjadi indah adalah justru misteri yang ada di dalamnya. Kalau kita tahu semua alasan sejak awal, mungkin kita tidak akan pernah belajar menghargai proses. Hidup memberi kita sedikit demi sedikit jawaban, seakan mengajak kita untuk sabar dan percaya. Kita mungkin tidak tahu kenapa sekarang kita mengalami kesulitan, tapi kita bisa memilih untuk percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang sedang disiapkan. Keyakinan inilah yang membuat kita mampu bertahan melewati masa-masa sulit. Pada akhirnya, setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, adalah guru. Guru yang mengajarkan kita dengan caranya masing-masing. Ada yang mengajarkan lewat kebahagiaan, ada yang lewat rasa sakit, ada yang lewat kehilangan. Semua itu tidak datang sia-sia, karena di balik setiap kejadian, selalu ada alasan yang menyertainya. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka hati dan pikiran untuk bisa melihat pelajaran itu. Kalau dipikir-pikir lagi, seringkali kita baru bisa melihat alasan dari sebuah kejadian setelah kita melewati jarak waktu tertentu. Saat kita sedang ada di dalam masalah, rasanya semua begitu berat. Dunia seolah runtuh dan kita tidak melihat cahaya apapun di ujung jalan. Namun beberapa tahun kemudian, ketika kita menoleh ke belakang, kita bisa berkata, "Oh, ternyata kalau dulu tidak terjadi itu, saya tidak akan sampai di titik ini." Di situ kita sadar bahwa memang ada maksud yang lebih besar, meski saat itu kita tidak paham. Contohnya, ada orang yang kehilangan pekerjaannya secara mendadak. Awalnya tentu saja itu terasa sangat menyakitkan.
Ada rasa takut, bingung, bahkan mungkin marah. Tetapi kemudian karena tidak punya pilihan lain, dia mulai membuka usaha kecil-kecilan atau mencoba hal baru yang selama ini hanya jadi mimpi. Dari situ ternyata rezekinya terbuka lebar, bahkan jauh lebih baik daripada ketika ia bekerja dulu. Kalau saja dia tidak kehilangan pekerjaan, mungkin ia tidak akan pernah berani mengambil langkah besar itu. Kehilangan ternyata adalah jembatan menuju kesempatan yang lebih baik. Ada juga orang yang seringkali merasa bahwa kegagalan dalam ujian, pekerjaan, atau percintaan adalah akhir dari segalanya. Padahal, kegagalan justru seringkali menjadi pintu menuju pembelajaran. Bayangkan, jika kita selalu berhasil dalam semua hal, kita tidak akan pernah belajar bagaimana rasanya bangkit, bagaimana rasanya berjuang lebih keras, atau bagaimana menghargai setiap pencapaian. Kegagalan punya alasan untuk hadir, supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan matang. Kalau kita mau jujur, sebagian besar kebijaksanaan yang kita miliki sekarang muncul dari pengalaman yang tidak mudah. Kita belajar sabar bukan ketika hidup berjalan mulus, tapi ketika kita dipaksa menunggu. Kita belajar ikhlas bukan saat semua sesuai harapan, tapi ketika kita kehilangan sesuatu. Kita belajar menghargai kebahagiaan justru setelah merasakan kesedihan. Artinya, alasan dibalik setiap peristiwa seringkali adalah untuk mengajarkan kita sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar kenyamanan. Tapi memang tidak mudah menerima hal ini ketika sedang berada di titik terendah. Butuh keberanian untuk tetap percaya bahwa ada alasan yang baik di balik setiap kejadian. Butuh hati yang lapang untuk berkata, mungkin saat ini saya belum paham, tapi suatu hari nanti saya akan mengerti. Keyakinan semacam ini bukan berarti kita menutup mata dari realitas, melainkan kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk tidak larut dalam kesedihan. Dengan begitu, kita bisa melangkah lagi tanpa terus-menerus menyalahkan keadaan. Ada pepatah yang bilang, hidup hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang, tapi harus dijalani dengan melangkah ke depan. Itu artinya kita tidak selalu bisa tahu alasan sebuah kejadian saat ini juga, tapi kita bisa terus berjalan dengan keyakinan bahwa alasan itu akan terungkap pada waktunya. Sama seperti membaca buku, kita tidak bisa langsung tahu isi keseluruhan cerita hanya dari satu halaman. Kita perlu sabar membaca sampai akhir untuk tahu kenapa karakter mengalami ini dan itu. Begitu juga dengan hidup kita. Ceritanya belum selesai, dan setiap bab yang sulit pasti akan terhubung dengan bab berikutnya. Satu hal yang penting untuk diingat adalah bahwa alasan dibalik setiap kejadian tidak selalu tentang kita saja. Kadang-kadang kita menjadi bagian dari alasan untuk orang lain. Misalnya ketika kita menolong seseorang di jalan secara spontan, mungkin bagi kita itu hal kecil, tapi bagi orang itu bisa jadi momen besar yang mengubah harinya, bahkan hidupnya. Kehadiran kita, keputusan kecil yang kita ambil, bisa jadi adalah jawaban doa orang lain. Jadi ketika sesuatu terjadi pada kita, bisa saja alasannya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Hidup ini saling terhubung seperti jaring yang rumit. Setiap keputusan, setiap kejadian bisa mempengaruhi banyak hal di luar kendali kita. Kadang kita tidak sadar bahwa dengan melewati kesulitan, kita sebenarnya sedang menjadi inspirasi bagi orang lain. Mereka mungkin melihat kita bertahan, berjuang, atau bangkit lagi, dan itu memberi mereka semangat untuk melakukan hal yang sama. Jadi, alasan dari peristiwa yang kita alami bisa saja terletak pada dampaknya bagi orang lain, bukan hanya bagi kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa lebih lapang dalam menerima kenyataan. Alih-alih bertanya terus, "Kenapa saya?" Kita bisa mencoba mengubahnya menjadi, "Apa yang bisa saya pelajari?" Atau, "Apa yang bisa saya bagikan dari pengalaman ini?" Pertanyaan seperti ini membuat kita lebih bijak dan lebih kuat, karena kita tidak hanya memandang hidup dari kacamata sempit, tapi juga dari gambaran yang lebih luas. Kalau kita mau jujur, terkadang alasan dibalik sebuah kejadian baru bisa dipahami setelah kita mengalami banyak hal lain di kemudian hari. Hidup memang penuh teka-teki. Ada peristiwa yang langsung kita mengerti hikmahnya, tapi ada juga yang butuh waktu lama sampai akhirnya masuk akal. Seringkali, kita seperti sedang membaca novel yang panjang. Pada bab-bab awal, ada banyak konflik dan kejadian yang tampak membingungkan. Namun setelah masuk ke bab-bab selanjutnya, kita baru sadar bahwa semua itu saling terhubung dan punya makna tertentu. Begitulah hidup,
tidak ada satupun yang kebetulan. Misalnya, seseorang mungkin merasa tersesat karena jalan yang ia pilih tidak sesuai harapan. Namun, justru di jalan itulah ia bertemu dengan orang-orang baru, mendapatkan pengalaman berbeda, atau menemukan potensi diri yang selama ini tidak disadari. Kalau ia tetap berada di jalur yang dulu ia inginkan, mungkin ia tidak akan pernah menemukan semua hal itu. Jadi, rasa tersesat bukan berarti kita benar-benar salah. Bisa jadi itu adalah jalan memutar yang sengaja diberikan agar kita sampai pada tujuan yang lebih tepat. Kadang-kadang, alasan dari sebuah kejadian adalah untuk menguji sejauh mana kita bisa bertahan. Seperti sebuah ujian di sekolah, bukan untuk menjatuhkan murid, melainkan untuk melihat apakah mereka sudah siap naik tingkat. Begitu pula dengan kehidupan. Kesulitan, kegagalan, atau kehilangan seringkali hadir bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguatkan kita, supaya kita siap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Kalau hidup selalu mudah, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri kita sebenarnya. Justru dalam masa sulit, kita menemukan sisi lain dari diri kita yang lebih tangguh. Selain itu, tidak jarang sebuah kejadian menjadi alasan agar kita belajar melepaskan. Manusia sering terikat pada hal-hal yang sebenarnya tidak lagi bermanfaat, entah itu hubungan, pekerjaan, atau kebiasaan tertentu. Lalu hidup memaksa kita untuk kehilangan agar kita punya ruang menerima yang baru. Memang pada awalnya terasa menyakitkan, tapi setelah bisa melepas, kita sadar bahwa itu adalah langkah penting menuju pertumbuhan diri. Kehilangan bukan selalu akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Kalau kita pikirkan, alasan-alasan ini sebenarnya adalah cara hidup mengajari kita makna sabar dan syukur. Sabar karena kita harus berproses dan menunggu waktu yang tepat untuk melihat hasilnya. Syukur karena di balik setiap kejadian, baik yang enak maupun yang tidak, selalu ada hal kecil yang bisa kita hargai. Orang yang sabar dan bersyukur biasanya lebih tenang dalam menghadapi hidup, karena mereka percaya bahwa apapun yang terjadi bukan tanpa maksud. Ada juga hal menarik, terkadang alasan sebuah kejadian bukanlah tentang masa depan, tapi tentang saat ini. Kadang kita tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk melihat maknanya. Misalnya, ketika hujan turun tiba-tiba dan membuat kita batal pergi, bisa jadi itu menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita tidak ketahui. Atau ketika rencana gagal, bisa jadi karena memang ada hal yang lebih baik menunggu kita. Jadi tidak semua alasan harus rumit. Ada kalanya alasannya sederhana, melindungi, mengarahkan, atau sekedar memberi kita jeda untuk beristirahat. Kalau direnungkan lebih dalam, kita sebenarnya tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur alur hidup, entah kita menyebutnya Tuhan, semesta, atau takdir. Keyakinan bahwa ada yang mengatur semuanya membuat hati jadi lebih ringan. Karena dengan begitu, kita tahu bahwa apapun yang terjadi bukan semata-mata hasil kebetulan atau kesalahan kita, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar. Keyakinan ini bukan berarti kita pasif, melainkan kita tetap berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasil akhirnya. Hidup memang penuh misteri, dan misteri itu kadang bikin kita resah. Tapi justru disitulah indahnya. Kalau kita sudah tahu semua alasan sejak awal, mungkin hidup tidak akan terasa menantang. Ketidakpastian, kejutan, dan misteri membuat kita belajar untuk percaya, belajar untuk lebih peka, dan belajar untuk terus bergerak meski jalannya tidak selalu jelas. Itulah seni menjalani hidup, merangkul misteri sambil percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Ada kalanya kita lupa bahwa hidup ini bukan tentang hasil cepat, melainkan tentang proses panjang. Kita sering ingin tahu alasan dari sebuah kejadian secepat mungkin, padahal hidup punya ritme sendiri. Sama seperti biji yang tidak bisa langsung jadi pohon dalam semalam, atau air hujan yang butuh waktu lama untuk mengisi sungai. Semua ada waktunya, semua ada prosesnya. Ketidaksabaran kita sering membuat kita merasa seolah-olah hidup tidak adil, padahal sebenarnya kita hanya belum sampai pada bagian cerita yang ingin kita baca. Kalau dipikirkan, alasan dari setiap kejadian tidak selalu berbentuk jawaban besar. Kadang, alasannya muncul dalam bentuk orang-orang yang kita temui. Bayangkan saja, kalau kita tidak melewati kesulitan tertentu, mungkin kita tidak akan pernah bertemu dengan orang-orang yang akhirnya menjadi teman sejati, guru kehidupan, atau pasangan hidup. Setiap pertemuan punya jalannya masing-masing, dan seringkali jalan itu dimulai dari sesuatu yang awalnya kita anggap sebagai masalah. Jadi, bisa jadi alasan sebuah peristiwa adalah mempertemukan kita dengan orang yang akan mengubah hidup kita. Selain itu, hidup sering mengajarkan bahwa tidak semua hal yang kita inginkan adalah hal yang kita butuhkan. Ada kalanya kita terlalu fokus pada sesuatu yang menurut kita adalah kunci kebahagiaan.
Tapi ternyata ketika itu tidak kita dapatkan, kita menemukan kebahagiaan dari arah lain yang sama sekali tidak kita duga. Misalnya, seseorang bisa sangat ingin memiliki pekerjaan tertentu, tapi karena ditolak, dia justru menemukan jalur karir lain yang lebih sesuai dengan dirinya. Jadi, kehilangan sesuatu bukan berarti akhir. Bisa jadi itu hanyalah cara hidup memberi kita sesuatu yang lebih baik. Ada juga alasan yang lebih dalam, yaitu supaya kita lebih mengenal diri sendiri. Saat semua berjalan mulus, kita tidak pernah berhenti untuk bertanya siapa kita sebenarnya, apa yang kita mau, dan apa yang benar-benar penting bagi kita. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita dipaksa untuk menengok ke dalam, mengenal diri lebih dalam, dan memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi kesulitan bukan hanya mengajarkan kita tentang dunia luar, tapi juga tentang diri kita sendiri. Kadang-kadang, alasan sebuah kejadian adalah untuk membuat kita lebih peka terhadap kehidupan. Kalau kita tidak pernah mengalami kehilangan, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar menghargai kehadiran. Kalau kita tidak pernah jatuh sakit, mungkin kita tidak akan pernah tahu betapa berharganya kesehatan. Kalau kita tidak pernah gagal, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar mengerti makna kesuksesan. Jadi, alasan itu bisa berupa perubahan perspektif. Bagaimana cara kita melihat dunia dengan lebih dalam dan lebih bijak. Selain itu, ada hal menarik lain. Terkadang alasan sebuah kejadian tidak langsung terlihat karena hidup menguji kesabaran kita. Ujian itu seperti cermin, memperlihatkan sejauh mana kita bisa tetap berdiri teguh. Kita bisa saja memilih untuk menyerah, marah, atau merasa hidup tidak adil. Tapi kita juga bisa memilih untuk percaya bahwa semua ada maksudnya. Pilihan ini yang membuat hidup jadi berbeda. Orang yang memilih percaya biasanya lebih kuat melewati badai, karena mereka tahu bahwa badai pasti akan reda, dan setelahnya akan ada pelangi. Alasan juga seringkali berhubungan dengan pertumbuhan. Tanpa rasa sakit, kita tidak akan pernah tumbuh. Tanpa rintangan, kita tidak akan pernah belajar. Tanpa kehilangan, kita tidak akan pernah menghargai apa yang kita miliki. Jadi setiap kejadian adalah kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih dewasa. Pertumbuhan tidak selalu menyenangkan, tapi selalu berarti. Dan itulah salah satu alasan mengapa kita harus melewati semua itu. Jadi, hidup bukan hanya tentang memahami alasan di balik setiap kejadian, tapi juga bagaimana kita memilih untuk menanggapinya. Kita bisa terus bertanya atau kita bisa belajar menerima dan melangkah maju. Kita bisa larut dalam kesedihan, atau kita bisa mencari pelajaran yang bisa dipetik. Alasan itu akan selalu ada, entah terlihat jelas atau masih tersembunyi. Tugas kita hanyalah percaya dan terus berjalan, karena suatu hari nanti, ketika kita menoleh ke belakang, semua potongan puzzle akan tersusun dengan rapi. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali lupa bahwa alasan dari sebuah kejadian tidak selalu bisa dipahami dengan logika manusia yang terbatas. Kita terbiasa ingin semuanya jelas. Ada hitam di atas putih, ada sebab dan akibat yang gamblang. Padahal, hidup tidak bekerja seperti itu. Ada hal-hal yang baru bisa dipahami lewat rasa, lewat kesabaran, bahkan lewat keyakinan. Ketika kita mencoba mengontrol semua hal, kita justru semakin frustasi karena semakin banyak hal yang di luar kendali kita. Maka pada titik tertentu, kita perlu belajar percaya bahwa meski kita tidak mengerti sekarang, tetap ada alasan mengapa hal itu terjadi. Pernahkah kita merasa kecewa karena tidak bisa memiliki sesuatu yang sangat kita inginkan? Saat itu, rasanya seperti dunia runtuh. Tapi, setelah beberapa tahun, kita mungkin menyadari bahwa apa yang dulu kita kejar mati-matian ternyata bukan hal yang benar-benar kita butuhkan. Kalau saja kita mendapatkannya, mungkin kita tidak akan sampai pada kebahagiaan yang sekarang kita rasakan. Itulah salah satu cara hidup menunjukkan bahwa penolakan pun punya alasan. Kadang penolakan adalah perlindungan agar kita tidak masuk ke jalan yang salah. Hal ini juga berlaku dalam hubungan dengan orang lain. Kita seringkali terlalu bergantung pada seseorang, merasa bahwa hidup tidak akan berjalan tanpa mereka. Namun, ketika akhirnya mereka pergi, kita belajar berdiri sendiri. Awalnya sakit, tapi kemudian kita sadar bahwa alasan kepergian mereka adalah untuk membuat kita lebih kuat. Kehilangan bisa jadi cara hidup mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain, tapi bisa lahir dari dalam diri sendiri. Alasan lain yang sering tersembunyi di balik sebuah peristiwa adalah mengajarkan kita untuk lebih peka pada tanda-tanda kecil dalam hidup. Kadang kita terlalu sibuk mengejar hal besar, sampai lupa memperhatikan detail kecil yang sebenarnya sangat berharga.
Misalnya, kita terlalu fokus pada pekerjaan sampai lupa menikmati waktu bersama keluarga. Lalu tiba-tiba ada kejadian yang membuat kita berhenti sejenak. Entah itu sakit, gagal, atau kejadian lain yang memaksa kita melambat. Dari situ, kita jadi sadar bahwa selama ini kita melewatkan banyak hal sederhana tapi bermakna. Ternyata alasan dari kejadian itu adalah untuk mengingatkan kita agar kembali ke hal-hal yang esensial. Selain itu, hidup seringkali menempatkan kita pada posisi yang tidak nyaman, agar kita mau bergerak. Kalau kita selalu berada di zona nyaman, mungkin kita tidak akan pernah berkembang. Maka kesulitan atau kejadian tak terduga bisa jadi alasan agar kita keluar dari kebiasaan lama dan mencoba hal baru. Bayangkan kalau seseorang tidak pernah dihadapkan pada masalah keuangan. Mungkin ia tidak akan pernah belajar mengatur uang dengan baik. Kalau seseorang tidak pernah ditantang, mungkin ia tidak akan pernah tahu seberapa besar potensinya. Jadi ketidaknyamanan adalah tanda bahwa hidup sedang mendorong kita menuju sesuatu yang lebih besar. Di sisi lain, kita juga perlu sadar bahwa alasan dari setiap peristiwa kadang bukan hanya untuk diri kita sendiri. Seperti yang sudah sempat dibahas sebelumnya, bisa jadi kita adalah bagian dari alasan bagi orang lain. Mungkin lewat pengalaman kita, orang lain belajar sesuatu, atau lewat kehadiran kita di waktu yang tepat, orang lain mendapatkan harapan. Misalnya, ketika kita berbagi cerita tentang kesulitan yang berhasil kita lalui, orang lain jadi merasa tidak sendirian. Mereka jadi punya kekuatan baru. Jadi apa yang kita alami tidak pernah benar-benar hanya tentang kita, tapi juga tentang orang-orang di sekitar kita. Kalau direnungkan lebih dalam, alasan dari sebuah kejadian juga sering terkait dengan waktu. Ada saatnya kita harus menunggu. Menunggu itu tidak pernah mudah, karena kita terbiasa ingin semuanya instan. Tapi justru di dalam penantian itulah kita belajar. Kita belajar sabar, belajar mempercayai proses, dan belajar menghargai hasil ketika akhirnya datang. Kalau semuanya selalu cepat, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar merasakan makna dari sesuatu. Penantian membuat hasil terasa lebih berharga. Hal lain yang menarik adalah bahwa terkadang alasan sebuah kejadian adalah untuk membentuk cerita hidup kita sendiri. Hidup ini kalau kita pikirkan sebenarnya adalah rangkaian cerita. Nanti di masa tua, kita akan menoleh ke belakang dan menceritakan perjalanan kita kepada anak, cucu, bahkan hanya kepada diri sendiri. Kalau hidup kita terlalu datar, mungkin cerita itu akan membosankan. Tapi karena ada suka, duka, jatuh, bangun, kehilangan, dan kebahagiaan, maka hidup kita punya warna. Jadi setiap kejadian adalah bahan baku dari cerita besar yang kita bawa sepanjang hidup. Dengan menyadari semua itu, kita jadi lebih tenang. Kita tidak lagi memaksa semua hal untuk berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita tetap berusaha tentu saja, tapi kita juga membuka ruang untuk menerima bahwa ada hal-hal yang lebih besar yang mengatur jalan kita. Dan pada akhirnya, meski jalannya berliku, kita bisa percaya bahwa segala sesuatu memang terjadi karena sebuah alasan. Ketika kita berbicara tentang alasan di balik setiap kejadian, kita sebenarnya sedang berbicara tentang bagaimana hidup ini punya pola yang tidak selalu terlihat jelas di depan mata. Ada yang menyebutnya takdir, ada yang menyebutnya jalan hidup, ada pula yang memahaminya sebagai rencana Tuhan. Apapun sebutannya, intinya sama. Segala sesuatu tidak pernah benar-benar terjadi secara kebetulan. Bahkan kejadian yang paling sederhana pun seringkali punya makna yang lebih dalam kalau kita mau melihatnya. Kalau kita renungkan, banyak hal dalam hidup yang dulu terasa seperti beban, kini justru menjadi hal yang paling kita syukuri. Contohnya, kegagalan di masa lalu yang membuat kita belajar lebih keras. Atau perpisahan dengan seseorang yang akhirnya membuka jalan untuk bertemu dengan orang yang lebih tepat. Atau kesulitan keuangan yang membuat kita lebih bijak dalam mengatur hidup. Semua itu menunjukkan bahwa alasan dari sebuah kejadian baru bisa benar-benar kita pahami
setelah kita berjalan cukup jauh. Namun, memahami bahwa segala sesuatu punya alasan bukan berarti kita duduk diam tanpa usaha. Justru sebaliknya, kita perlu tetap melangkah, berusaha, dan mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga, alasan itu akan terhubung dengan pilihan yang kita buat hari ini. Hidup tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab kita sendiri. Kita diberi kebebasan untuk memilih jalan. Sementara alasan dari setiap kejadian akan hadir sebagai bagian dari konsekuensi atau hadiah dari pilihan tersebut. Ada saatnya kita merasa bingung dan ingin menyerah karena terlalu banyak hal yang tidak kita mengerti. Tapi disitulah pentingnya kepercayaan. Percaya pada diri sendiri, percaya pada proses, dan percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kepercayaan ini yang membuat kita tetap kuat meski tidak semua pertanyaan punya jawaban saat ini juga. Sama seperti seseorang yang berjalan di jalan berkabut. Meskipun tidak bisa melihat jauh, ia tetap melangkah karena tahu jalan itu pasti menuju ke suatu tempat. Hidup juga seringkali memberi alasan melalui orang-orang di sekitar kita. Ada yang datang untuk menguji kesabaran. Ada yang hadir untuk memberi pelajaran. Ada yang menemani agar kita tidak merasa sendirian. Ada pula yang hanya singgah sebentar tapi meninggalkan jejak yang abadi. Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Pertemuan, perpisahan, kehadiran, bahkan keheningan, semuanya punya peran masing-masing dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Kalau suatu saat kita merasa bahwa hidup terlalu berat, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Coba perhatikan jalan yang sudah kita lalui. Betapa banyak rintangan yang dulu kita kira mustahil, ternyata bisa dilewati. Betapa banyak kesedihan yang dulu kita kira akan bertahan selamanya, ternyata kini hanya menjadi kenangan. Dari situ kita bisa sadar bahwa setiap langkah kecil, setiap air mata, setiap tawa, semua punya alasannya masing-masing. Dan alasan itulah yang membawa kita sampai ke titik ini. Mungkin ada orang yang berkata bahwa ini hanya sekedar cara untuk menenangkan diri, seolah-olah alasan hanyalah kata-kata manis untuk menutupi kenyataan pahit. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi karena alasan justru membuat kita lebih kuat. Karena dengan begitu, kita tidak lagi melihat masalah sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari perjalanan. Kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai aib, melainkan sebagai guru. Kita tidak lagi melihat kehilangan sebagai hukuman, melainkan sebagai kesempatan untuk menemukan sesuatu yang baru. Dan ketika kita sampai pada tahap ini, hidup jadi terasa lebih ringan. Kita bisa menerima bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa merangkul ketidakpastian dengan lapang dada. Kita bisa menatap masa depan tanpa rasa takut berlebihan, karena kita tahu, apapun yang terjadi nanti, pasti ada alasannya. Entah alasan itu untuk menguatkan kita, melindungi kita, atau mengarahkan kita ke arah yang lebih baik, kita bisa percaya bahwa hidup tidak pernah salah jalan. Jadi, kalau hari ini kita sedang berada di fase sulit, jangan buru-buru merasa hidup tidak adil. Kalau hari ini kita kehilangan sesuatu, jangan langsung merasa segalanya berakhir. Kalau hari ini kita bingung dengan arah yang harus diambil, jangan khawatir berlebihan. Karena suatu saat nanti, ketika waktu sudah berjalan cukup jauh, kita akan menoleh ke belakang dan berkata, ternyata inilah alasannya. Dan saat itu, kita akan tersenyum karena menyadari bahwa memang benar segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan.